Apakah penyimpangan LDII? La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heril Anas TV di mana saja Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Masih dalam suasana Syawal menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum untuk seluruh sahabat-sahabat di mana saja Anda berada, sekaligus mengingatkan untuk menunaikan puasa sunnah 6 hari puasa Syawal bagi yang belum menunaikannya. Bagi yang sudah, diucapkan selamat dan semoga pahala puasa kita di bulan Ramadan kemarin menjadi semakin sempurna. Sahabat Heril Anas TV, dalam celotehan kita kali ini kita akan mengupas mengenai apakah sebenarnya yang menyimpang dari organisasi masyarakat LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang banyak dilontarkan baik oleh orang-orang yang bukan warga LDII maupun warga LDII itu sendiri. Banyak dari warga LDII yang tidak mengerti mengenai apa sesungguhnya yang salah dari LDII. Mengapa banyak orang yang keluar dari LDII dan mengapa pula banyak pihak yang menyerotinya? Para pembesar LDII senantiasa berusaha menutupi penyimpangan itu dengan bersandiwara. Mereka bersandiwara kepada pemerintah dan ulama dengan memperlihatkan sikap-sikap baik, mendekati para pejabat, bekerja sama dengan semua pihak, bersilaturahmi, meskipun sesungguhnya hal itu adalah kepura-puraan semata. Kepada ulama, mereka berjanji untuk meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk amalan dan ajaran yang menyimpang dari syariat, praktek-praktek amalan yang menyalahi sunnah, berjanji berparadigma baru, dan meninggalkan akidah takfiri, serta cara beragama yang tertutup, menyendiri, dan eksklusif. Namun itu juga hanya dusta semata. Paradigma baru yang mereka gembar-gemborkan sejak 2006 lalu hanyalah para dusta baru. Kepada kaum muslimin, pihak LDII juga berpura-pura membaur, mulai terlihat sholat berjamaah, bersedia bermakmum di belakang imam yang bukan golongannya. Namun ternyata itu juga hanya sekedar sandiwara pencitraan. Kaum duafa yang ada di sekitar kompleks LDII juga dibagikan paket beras jelang Lebaran Idul Fitri kemarin. Zakat fitrah, kata mereka. Padahal sesungguhnya itu bukan beras zakat fitrah. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam kalangan LDII, setiap warganya diwajibkan melebihkan takaran zakat fitrah dari yang seharusnya. Sebagaimana lazimnya, per kepala dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah sebanyak 1 sok. 1 sok apabila dihitung dalam bentuk liter adalah 2,75 liter. Maka oleh LDII dibulatkan menjadi 4 liter per kepala. Lebihan sebesar 1,25 liter inilah yang dikumpulkan untuk dibagikan kepada kaum duafa dari kalangan kaum muslimin. Sedangkan 2,75 liter itu dikumpulkan untuk kemudian dibagikan di dalam kalangan LDII dengan metode pembagian tersendiri yang juga berbeda dengan mekanisme pendistribusian zakat fitrah yang disyariatkan, yakni 40% dikirim ke pusat setelah diuangkan, 10% untuk jatah imam daerah, 5% untuk wakil imam daerah, 45% itulah yang dibagikan kepada para mustahik yang merupakan warga Islam jemaah LDII yang ada di daerah tersebut.
Kembali pada pertanyaan apakah yang menyimpang dari LDII, maka dapat kita simpulkan beberapa hal diantaranya bahwa LDII merupakan reinkarnasi dari Islam Jamaah yang pernah ditetapkan sebagai aliran sesat. Butir-butir kesesatannya adalah karena mengembangkan pemahaman takfiri, yakni menganggap semua orang Islam yang tidak tergabung ke dalam barisannya adalah kafir semua. LDII yang awal berdirinya bernama Darul Hadis ini didirikan oleh mendiang Nur Hasan Ubaidah Lubis. Dari Darul Hadis itulah berganti nama menjadi Islam Jamaah. Atas desakan masyarakat yang resah dengan keberadaan Islam Jamaah ini, maka pengawas aliran kepercayaan masyarakat Pakem, Kejati, Jawa Timur menyatakan Islam Jamaah sebagai ajaran terlarang yang akhirnya pada tahun 1971 Kejaksaan Agung Republik Indonesia membekukan Islam Jamaah melalui surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep 08-D-A-10-10/1971. Setelah dibekukan, Islam Jamaah lahir kembali dengan nama yang baru, yakni Lemkari atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam pada tahun 1972. Selanjutnya di tahun 1990 dalam mubes di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur berganti nama menjadi LDII hingga saat ini. Ada sebanyak 13 butir pokok-pokok ajaran LDII yang sekaligus merupakan ajaran menyimpang dari kelompok LDII ini. Di antaranya pertama, orang Islam di luar kelompoknya dinyatakan najis dan kafir, termasuk kedua orang tuanya sekalipun. Nama saya Firdaus Abadi, mubalik dari Bintaran, sudah murtad dari Islam Jamaah. Ya. Dan anak saya langsung menentang pada saya. Bahkan dia mengatakan dan mengacungkan tangan kirinya dan menyebut nama saya tanpa bapak. Hai Firdaus, kowe wis murtad. Yang kedua, wajib taat kepada amir atau imam, bahkan melebihi taatnya kepada Allah dan Rasulullah. Karena taat imam surga, tidak taat imam neraka. Kita kon manut bapak imam saja, kon ngintil, jadi ceritanya cara bahasanya kon ngintil bapak imam. Ya kalau imamnya neng swarga ngintil tidak masalah. Terus imamnya bablas mlebune geni, sama ngintil kan ya melok murub. Yang ketiga, mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada imam atau sang amir LDII, maka matinya jahiliyah atau kafir, wajib masuk neraka. Syahadat dan baiat itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin. Nggak cukup syahadat, harus dengan apa? Baiat. Nah ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Yang keempat, Al-Quran dan Al-Hadis yang boleh diterima hanyalah yang mangkul atau yang keluar dari mulut imam atau sang amir. Selain itu haram untuk diikuti. Yang kelima, haram mengaji atau menerima ilmu agama selain dari jalur Nur Hasan dan murid-muridnya yang telah disahkan. Di awal-awal 2018 ada satu ijtihad supaya mengumpulkan hasil karya Ustadz Khalil. Di situ saya bergejolak. Kenapa kok ini bisa ditarik? Sementara yang saya saksikan bahwa yang menjadi karya tulis Ustadz Khalil ini semua referensinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, dosa bisa ditebus dengan menyerahkan surat pengakuan dan penebusan dosa kepada sang amir dengan besaran tebusan, tergantung besar kecilnya dosa yang diperbuat, dan tarif mengenai tebusan itu ditentukan oleh sang imam. Ketujuh, wajib membayar infak persepuluhan setiap bulan kepada sang amir. Infaknya persenan per bulan, karena perintahnya itu jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Belalah dengan hartamu yang sudah jadi milikmu. Kedelapan, harta, zakat,
infak dan sedekah yang diberikan kepada amir atau imam haram untuk ditanyakan catatannya serta penggunaannya. Kesembilan, membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada orang Islam di luar kelompoknya tidaklah berpahala. Maka pemberian daging atau beras kepada orang luar sekedar untuk budi luhur atau pencitraan saja, untuk sekedar bertujuan supaya dianggap baik oleh masyarakat. Yang ke-10, haram atau tidak sah sholat di belakang imam yang bukan dari kelompok LDII. Kalaupun terpaksa, maka tidak perlu wudhu ataupun diniati sholat munfarid atau sendiri, atau dengan cara yang ketiga, diulangi setelah tiba di rumah. Saya yakini tidak akan menemukan satupun orang Islam jamaah yang mau bermakmum dengan orang di luar Islam jamaah. Tidak dimungkinkan. Kalau terjadi, ya pasti dia bukan lagi orang Islam jamaah. Tapi kalau dia masih orang Islam jamaah dan bermakmum, pasti dia pura-pura. Yang ke-11, harum menikah dengan orang Islam di luar LDII. Yang ke-12, ijtihad imam bahwa perempuan LDII yang mau bertamu di rumah orang selain LDII harus memilih waktu haid atau dalam keadaan kotor. Dengan keadaan seperti itu, maka dia tidak perlu ikut sholat berjamaah dengan orang luar. Yang ke-13, ketika ada orang luar kelompok mereka bertamu ke rumah warga LDII, maka bekas tempat duduknya harus dicuci karena dianggap najis. 13 butir penyimpangan LDII itu dibungkus dengan kedustaan sebagai inti ajaran, karena kebohonganlah yang menjadikan pembesar mereka dengan tega mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya. Atas dasar kebohongan pula yang menyebabkan mereka mengharamkan pengikutnya berguru kepada ulama di luar golongannya dengan menyebut ulama-ulama yang ada di luar itu menyimpang dan sesat semua, dan hanya kelompok LDII saja yang paling benar, jalan tunggal menuju masuk surga selamat dari neraka. Dalam bukunya yang berjudul Aliran dan Faham Sesat di Indonesia, Hartono Ahmad Jais menyebutkan bahwa paham-paham dan aliran menyimpang memang semuanya berlandaskan kepada kedustaan. Itu pula sebabnya kelompok menyimpang seperti LDII selalu bersikap tertutup, eksklusif dan memisahkan diri dari kaum muslimin karena takut kedustaannya terbongkar. Maka betapa sangat merugilah bila kita menjadi pengikut dari kelompok yang mengusung kedustaan itu. Mari jaga diri dan keluarga, bekali diri dengan ilmu yang benar, sesuai syariat, berlandaskan sunnah, agar kita mampu membedakan mana kelompok yang sesat dan mana kelompok yang benar, mana hidayah dan mana dolalah, mampu membedakan mana kelompok yang mengusung barang hak dan mana kelompok yang mengidolakan barang batil. Jazakumullah khair. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.